mudah-mudahan kami diberikan keselamatan. Gunung merupakan salah satu keindahan alam yang dikagumi banyak orang. Meskipun banyak cerita mistis, tetapi gunung memiliki peranan tersendiri dalam kehidupan masyarakat terdahulu. Sebuah perjalanan kehidupan yang kaya akan pelajaran, bahkan bagi para tokoh Sunda, gunung diartikan sebagai guru nu agung. Di beberapa daerah, banyak yang menganggap gunung merupakan sebuah tempat suci dan sakral. Karena gunung tersebut pernah dijadikan pusat spiritual dan tempat bersemayamnya para leluhur di masa lampau. Begitupun dengan Gunung Tampomas. Teman-teman, di belakang saya ini adalah kaki Gunung Tampomas. Dan berdasarkan dari warga sekitar bahwa di hutan ini terdapat salah satu petilasan dari Eyang Terongpeot. Mari kita telusuri dan kita akan menuju hutan di kaki Gunung Tampomas. Cerita Gunung Tampomas yang menjadi pusat spiritual diawali dengan perjalanannya seorang kesatria dari Pajajaran. Ia bernama Prabu Jaya Pakuan atau lebih dikenal dengan Bujangga Manik. Setelah Bujangga Manik menjejakkan kaki di Gunung Tampomas, banyak para petinggi Pajajaran lainnya melakukan hal yang sama. Perjalanan para petinggi Pajajaran tersebut bisa dibuktikan dengan adanya makam keramat dan petilasan yang tersebar dari mulai lereng sampai puncaknya. Salah seorang petinggi Pajajaran tersebut bernama Batara Pancarbuana. Salah seorang patih kerajaan Pajajaran yang mengabdi ke Sumedang Larang. Banyaknya makam keramat dan petilasan membuat Gunung Tampomas memiliki cerita-cerita mistis. Banyak hal-hal yang tidak boleh dilakukan apabila kita berada di wilayah Gunung Tampomas ini. Karena ada beberapa makam keramat dan petilasan yang sulit dikenali. Teman-teman,
kita sudah memasuki kawasan hutan Tampomas. Menurut beberapa cerita, petilasan Batara Pancarbuana tersebut berada di sebuah tempat yang sangat sulit dijangkau, sehingga petilasan tersebut sulit dikenali. Menurut cerita masyarakat setempat, untuk bisa sampai ke petilasan Batara Pancarbuana tersebut, haruslah berhati-hati. Karena sering terjadi hal-hal aneh di saat melintasi kawasan tersebut. Banyak orang tersesat, berputar-putar, dan kembali ke tempat di mana ia memulai perjalanan pertamanya. Hal seperti ini sering terjadi. Bahkan cerita lain mengatakan, ada beberapa orang meninggal dunia hanya karena melanggar larangan yang tidak boleh dilakukan di tempat tersebut. Benarkah fenomena tersebut terjadi? Teman-teman, sekarang kita sudah berada di kawasan hutan mati ya. Di manakah letak petilasannya? Untuk mencari petilasan Batara Pancarbuana yang ada di Gunung Tampomas ini bukan hal mudah. Kita harus menembus rimbunnya pepohonan dan menghindari serangan hewan buas. Hal ini kami lakukan semata-mata ingin mengetahui benar atau tidaknya fenomena yang diceritakan masyarakat tentang hal-hal aneh tersebut. Kami tidak ingin jasa para leluhur kita dikait-kaitkan dengan hal mistis yang membuat orang-orang yang ingin berziarah dan mendoakannya merasa tidak nyaman. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di kawasan hutan Tampomas dan kami sudah berjam-jam. Kami sampai sekarang ini belum bisa menemukan keberadaan situsnya. Bismillahirrahmanirrahim. Segar sekali ya teman-teman. Benarkah petilasan Ki Jagalawang bisa membuat orang tersesat dan berputar-putar di sekitar petilasan? Menurut beberapa warga, di tempat inilah petilasan Batara Pancarbuana berada. Secara jujur, kami merasakan ada hal-hal aneh di tempat ini. Kami merasakan ada kehidupan lain. Ada sebuah dimensi yang tak kasat mata di sekitar tempat ini. Benarkah cerita masyarakat yang mengatakan di tempat ini ada kekuatan gaib? Kami tetap yakin cerita yang berkembang di masyarakat hanyalah cerita dari mulut ke mulut dan bukan cerita yang sebenarnya. Untuk memastikannya, kita akan terus mencari petilasan tersebut. Kita akan tetap melanjutkan pencarian. Mudah-mudahan kami diberikan keselamatan. Inilah petilasan Batara Pancarbuana atau Ki Jagalawang. Teman-teman, kita sudah menemukan, ini adalah situsnya teman-teman. Kita bisa lihat di batu tersebut ada kain putih ya, jadi dibalut sama kain putih.
Karena situs ini terlalu jauh ya, berada di kawasan hutan Tampomas, sehingga kurang terawat ya teman-teman. Oleh karena itu kita akan membersihkan tempat ini ya, situs ini teman-teman ya. Petilasan Batara Pancar Buana yang ada di lereng Gunung Tampomas ini berada di antara lebatnya pepohonan. Sehingga tak salah jika masyarakat mengatakan petilasan ini sering membuat orang tersesat. Kami menyarankan kepada siapapun yang memasuki kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan mematuhi semua aturan dari masyarakat setempat. Teman-teman, para leluhur kita telah merawat kita sampai dengan sekarang. Tidak salahnya kita merawat peninggalan para leluhur-leluhur kita. Baiklah teman-teman, dalam perjalanan napak tilas kali ini ada banyak hal yang bisa kita renungkan. Dalam kehidupan, kita mengenal adanya kehidupan nyata dan kehidupan gaib. Keduanya memiliki ikatan yang kuat antara yang nyata dengan yang gaib. Keduanya diciptakan dengan dimensi yang berbeda, namun memiliki hubungan yang kuat. Keduanya ada dengan alasannya sendiri-sendiri. Makhluk yang nyata dan gaib merupakan ciptaannya. Semuanya memiliki fungsi dan peran masing-masing. Bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diyakini. Agar kita tetap beriman dan semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu wafiq, aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.